sengaja datang kemari ingin menyampaikan aspirasi kami terkait kasus dugaan korupsi 107 miliar yang sudah berjalan 2 tahun sejak dimulai ramai di media. Kenapa kami datang ke sini untuk menanyakan kepada aspirasi, menyampaikan aspirasi kami, masukan kami kepada panjenengan semua. Karena hari ini yang saya lihat ada keanehan juga, ya. Kasus yang jelas pada masa buka itu nyata disclaimer oleh BPK. Tapi hari ini sudah berjalan hampir 2 tahun masih belum ada tersangka. Dan kami masyarakat untuk kejelasan, sudah sampai sejauh mana pengurusan kasus ini. Terus yang mengganjal di hati kami datang ke sini tidak membawa misi apa-apa. Kami hanya ingin mengingatkan dari sisi aspek keadilan. Di hari ini sedang ramai di media ada kasus honor pemakaman mayat yang hanya 70 juta. Bahkan menurut hemat kami, ya kan, setelah kami telisik lebih dalam, kami pelajari, saya tidak melihat juga kerugian negara yang begitu besar. Ya, apalagi dengan undang-undang restorasi justice, ya, tahun 2022, kasus di bawah 100 juta harusnya bisa diselesaikan tidak sampai di pengadilan, karena bagaimanapun juga akan merugikan negara. Pada saat itu disidangkan berapa biaya dan seterusnya. Kenapa ada restoratif justice? Kita semua tahu itu. Tapi kenapa kok masih begitu semangat? Baik itu pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan. Kami di sini, yang 107 ini terus dikemanakan gitu loh. Kok malah fokus ke kasus kecil, gitu kan? Itu kenapa tadi secara simbolis kami berkata, loh kok di penjara ini cuma maling PT, ya kan, maling kambing, tapi yang besar-besar kok dibiarkan begitu saja. Jadi saya bertanya-tanya, ya kan, sekarang ini sudah mulai merebak di tengah masyarakat kita, diperbincangkan di warung-warung kopi, ya kan. Apakah ini ada aroma tercium semisal begitu karguling kasus antara Bupati Baru dengan Bupati Lama dan seterusnya. Dan ini sudah berkembang Pak, begitu besar. Nih, kalau umpamanya dibutuhkan informasi, kami siap mengajak. Dan kami juga sebetulnya lewat cara kami juga mengumpulkan data-data, kan? Sehingga kami datang ke sini masyarakat, kami ormas resmi, kami punya daftar Kemenkumham, sudah terdaftar sebagai ormas, datang menanyakan hal itu. Sekali lagi kami tidak membawa pesanan siapapun, tapi kami murni ingin menyampaikan aspirasi kami. Ya, mungkin ini awal saya sebagai ketua tahu bangsa mengawal itu, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh rekan-rekan yang lain. Mungkin selanjutnya saya minta mungkin Jadi untuk bisa memberikan sedikit tambahan dari yang sudah saya sampaikan. Ya, mencapai apa yang disampaikan sama Gus. Jadi sebenarnya kalau di kasus COVID-nya ada yang ganjal opini disesuaikan oleh BPK itu sudah jelas Pak. Sudah jelas di situ berarti ada dugaan penyalahgunaan. Itu jelas karena sudah melewati proses tahapan dari mulai penggunaan anggaran sampai review SPJ sudah jelas, sudah selesai semua paripurna SPJ paripurna itu ada 4 tahapan. Itu sudah ada posisi itu, kok masih belum ada tindakan apa-apa? Jelas itu. Sedangkan yang di kasus sekarang itu belum sampai pada batas SPJ yang di awal, artinya tanda terima aja belum. Itu kuatnya untuk mentersangkakan atau kalau ketika waktu penyidikan seakan-akan mengarahkannya. Karena kami takut Pak, jujur kami takut kasus ini nanti akan menenggelamkan yang besar ini. Nah, ini kita melihat aroma itu Pak. Jadi intinya itu mengenai data-data yang sudah kami pelajari itu sudah lengkap. Kita sudah nanti akan kita sertakan lewat laporan kami nanti ke depan. Dan itu kita sertakan juga dengan data. Artinya kami berharap dari pihak-pihak APH ini benar-benar ada keadilan dalam rangka menyelesaikan persoalan dan seterusnya. Dan kami sangat berharap sekali memang orang-orang yang bersalah terlibat ya sudah harus dihukum, karena ini kan potensi kerugiannya kan ya tetap yang rakyat juga nanti kan yang hanya menanggung resikonya gitu Pak. Nah ini kan saya berharap dan ini cukup
sedikit saya ingin tambahkan Pak. Salah satu bukti temuan lapangan kami yang kami lakukan. Kemarin pada saat kampanye, semua orang tahu di Jember ini ya kan beredar amplop dengan tulisan lauk bapak kaum miskin. Ya kan isi amplop antara 100, 200, ada 500 variatif. Penerima uang itu ya kan di rumahnya ditempel stiker miskin, kaum miskin atau apa saya lupa. Dan itu bisa Pak, gampang saja dicarikan bukti saksinya banyak, semua RT RW terlibat. Setahu saya itu tidak ada di program awal Bupati, ya kan? Nah, jadi saya menduga keras aliran 107 miliar salah satunya digunakan untuk itu. Padahal di tahun 2005 Bupati Samsul Hadi Siswoyo jelas dipenjarakan karena kasus kerugian kas daerah yang nilainya hanya 18, sekian. Diduga juga secara di pengadilan tidak terbukti beliau, ya kan? Tidak terbukti masuk kocek. Tidak terbukti masuk kocek, tapi kerugian jelas. Di situ disinyalir untuk kampanye. Lah, ini persis sama kasusnya. Nilai uangnya lebih besar, ya kan? Saya yakinkan itu. Nah, seandainya mau dicari, gampang lah. Tinggal dengan panggil RT RW saja semua pasti ngaku. Bahkan sempat beredar video itu ramai banget di Patimura. Pada saat pembagian uang itu sebagian masyarakat menolak menerima dan dikembalikan. Saya ingat betul itu. Sampai RT RW-nya itu disyuting Bu Faida pada saat itu. Dan diingatkan betul, loh Bu, sampai itu salah sasaran. Kok yang dikasih yang punya mobil, lah itu yang di belakang miskin-miskin, kok warga kami malah nggak dikasih. Itu sempat ramai seperti itu. Dan itu viral banget videonya, ya kan? Saya yakinkan dari situ saja akan terungkap kasus ini. Loh kenapa kok lama banget? Ya kan? Itu loh yang kami ingin pertanyakan. Belum lagi masalah hari ini banyak rakyat yang menderita, khususnya teman-teman pemborong wastafel. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan, tapi kenyataan tidak pernah dibayar. Ini ada apa? Iya kan? Ini kan kasihan mereka Pak. Ambil contoh, salah satu yang mengeluh ke kami karena kami ormas, ya kan? Mereka pinjam uang bank 600 juta dan harus bayar bunganya saja per bulan 11 juta sampai sekarang. Apa nggak kasihan? Nah ini loh maksud saya. Ini kan harusnya segera diselesaikan. Karena ini masalah akan numpuk kemana-mana dan korbannya rakyat. Inilah. Sedangkan kasus ini sing dirugino ki sopo? Gak jelas. Uangnya juga wis kasus awalnya dari Rusada ini dan itu hanya 70 juta. Kok gede-gede kok jadi aneh? Ini ada apa? Nih, kami melihat jelas di sini aroma, ya kan? Ini kasus kecil sekedar dipaksakan diperkarakan untuk nutupi bangkai 107 miliar. Jujur, kami tidak percaya lagi, ya kan? Kalau ini tidak diselesaikan, kami tetap akan bergerak. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan semua untuk bisa ditindaklanjuti lah. Kami sekali lagi hanya minta aspek keadilan. Kasihan Pak masyarakat. Berapa kali ada demonstrasi tentang masalah wastafel? Ya mereka demo juga karena memang mereka itu butuh uangnya. Ya mereka ini kan punya utang di bank. Sudah selesai. Iya kan? Mereka dihadapkan pada kasus nanti penyitaan dan seterusnya. Kalau nggak bisa bayar, apa nggak kasihan Pak? Padahal ini pekerjaan sudah selesai dan ranahnya ini harusnya ada di pemerintah. Nah, ini kan maksud saya. Ini aja yang ingin Pak Kus ingin tambahkan, monggo. Saya terakhir simpel saja, apa yang terjadi ini menurut kami ini menunjukkan bahwa tidak hadirnya kejaksaan sebagai aparat hukum yang seharusnya. Kenapa begitu? Kami ingat betul era zaman Kajari sebelum ini, di era Bupati Faida. Penentuan ketika pemerintah provinsi mengadvokasi, memfasilitasi pertemuan antara bupati dengan DPR. DPR tidak mau dengan persyaratan-persyaratan begini. Bupati mintanya begini-begini. Loh, Kajari ikut campur masuk di dalam persoalan itu. Dan kita tahu persis itu. Ketua DPR diundang mau dipertemukan di sini, mau dijebak di sini. Loh, kejaksaan itu kok melo-melo politik gitu. Nah, era Bupati Faida kita paham, Pak. Begitu, mohon maaf, saya laporan juga tentang rumah dinas kejaksaan yang di belakang SMA. Dan ada gambarnya, sudah saya laporkan, yang ada cuma tindak lanjut dari Komisi Kejaksaan. Meriksa saya, sempat diperiksa saya di sini. Tapi berikutnya nol besar. Padahal itu jelas
rumah kejaksaan, rumah dinas Kajari itu rata tanah. Dari nol pekerjaan saya punya dokumentasinya, Pak. Saya amati memang betul. Tiba-tiba ketika pekerjaan selesai dibangun, pelangnya apa? Pakai departemen kehakiman, kejaksaan. Di sisi yang lain kita coba telisik APBD, muncul di Cipta Karya itu 700 juta, Pak. Dibiayai APBD. Pembangunan aset tetap lainnya, judulnya begitu. Itu rumah dinas kejaksaan. Saya mendukung. Ada double counting di sini. Bisa jadi kejaksaan dengan pelangnya seperti itu minta anggarannya ke pusat. Sisi lain dapat dibangunkan oleh APBD. Nah, era itu kami tidak ingin di era Kajari yang baru. Kami tidak ingin mengungkit persoalan itu. Itu kan, Pak, nggih. Tolong pahami. Misi kami ingin kejaksaan profesional. Karena maling petik, maling ayam, maling kambing, koruptor dan macam-macamnya, ketika jaksa ini bener ono ketok di setiap saat, maka tidak akan ada yang berani melakukan itu. Kalau ada pun maksa pasti penjara, kan gitu kan? Tapi yang ternyata faktanya sampai 1 tahun berapa? 107 miliar tidak ada tahapan penyelidikan atau apapun namanya dari aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, lebih-lebih kejaksaan. Jadi mohon dengan kehadiran kami hari ini jangan salah persepsi. Kami belum bisa menuduh panjenengan berkonspirasi dengan para pihak karena kami belum punya bukti. Tapi kalau baunya, Pak, mohon maaf, baunya sudah sangat menyengat di hidung dan telinga kami. Ya mohon, ini aspirasi kami, tidak perlu saya menjawab, Pak, tidak perlu saya menjelaskan nanti apa alibinya. Ini aspirasi kami. Kami menjalankan hak kami sebagai rakyat untuk menyampaikan aspirasi, tolong didengar dan syukur-syukur panjenengan bisa menindaklanjuti untuk bekerja lebih profesional. Saya pikir itu, Gus. Ya, Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan kami. Enggak usah, Pak. Enggak perlu, Pak. Saya hanya pesan itu saja. Saya ingin kejaksaan hari ini beda dengan kejaksaan yang kemarin. Saya ucapkan terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Pak Kajari, kebetulan judulnya cuti sehingga tidak bisa menerima dari Bapak Masa. Tapi saya selalu terima kasih kepada Bapak Kajari menerima dengan senang hati dukungan dari teman-teman semuanya. Nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan aspirasi yang sudah disampaikan pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf.